Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Sonya Helen Sinombor dalam channel Sonya. Kali ini saya hadir dengan sebuah cerita, pasti banyak yang penasaran dong. Ini ceritanya tentang makanan, martabak. Tapi ini saya mau declare dulu, ini bukan martabak Makobar yang dikenal buatan dari anaknya Jokowi, buatan Mas Gibran, nggak ada hubungannya. Ini martabak yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ceritanya bagaimana? Ini kisahnya, peristiwanya ini terjadi tepatnya beberapa hari sebelum Presiden Jokowi dilantik. Saya ingat betul peristiwa ini terjadi di rumah dinas Gubernur DKI, karena waktu itu Presiden Jokowi belum ke istana karena belum dilantik, di sekitar Taman Suropati. Nah, ini peristiwanya terjadi sore hari. Nah, ketika itu ceritanya beberapa hari setelah Presiden Jokowi terpilih dan sebelum dilantik, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Bapak Agus Parengkuan. Pak Agus Parengkuan itu senior saya di Harian Kompas, tapi kemudian dipercayakan oleh negara menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Italia, lagi sedang pulang ke Jakarta. Kemudian Pak Agus menyampaikan, alangkah baiknya kalau kita bisa beraudiensi, kita bisa bertemu secara informal dengan Presiden Jokowi. Waktu itu belum presiden, masih gubernur ya waktu. Kita bertemu dengan Pak Jokowi. Kemudian saya mencoba menghubungi Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi merespons dengan baik. Maka jadilah pertemuan itu. Di suatu sore, saya bersama-sama dengan Pak Richard Bagun, juga didampingi oleh Mas Anggit Nugroho. Mas Anggit waktu itu bersama-sama dengan kami. Tapi kita lihat dulu foto ini. Ya, sudah bisa dilihat kan fotonya. Ceritanya di suatu sore ketika kami diterima di rumah dinas Gubernur DKI, Presiden Jokowi kemudian meminta supaya disiapkan jajanan ringan, teh dan temennya. Nah, sore itu temennya itu martabak. Jadi martabak itu ditaruh di meja beserta dengan teh. Posisi waktu itu Pak Agus Parengkuan, sebelahnya persis Pak Jokowi dan sebelahnya Pak Richard, dan saya di samping kirinya Pak Jokowi bersama Mas Anggit, ada Mas Anggit Nugroho, staf pribadinya. Kesempatan tentu saja dimanfaatkan oleh Pak Agus Parengkuan. Saya masih ingat sore itu percakapannya sangat ringan, tetapi yang menarik bagi saya adalah saat itu sosok Presiden Jokowi secara spontanitas, karena kita baru mau memulai percakapan, karena teh dan kuenya sudah di meja, dan kue itu seperti yang kita lihat martabak. Kami juga sungkan, saya mau minum teh, mau ambil kue, tapi ada di meja, dan itu kan agak berjarak, untuk berdiri mengambilnya tidak, ya sungkan lah kira-kira. Tiba-tiba pada waktu kita baru memulaikan percakapan, obrolan pada sore hari itu, Pak Jokowi kemudian berdiri. Saya spontanitas juga ikut berdiri. Saya ikut berdiri dengan Pak Jokowi, karena saya lihat Pak Jokowi gelagatnya mau melayani nih, mau melayani. Dan benar, ternyata Pak Jokowi mengambil potongan-potongan martabak itu, ditaruh di piring kecil. Kemudian Pak Jokowi mengambil itu dan memberikan kepada Bapak Agus Parengkuan. Nah, saya ketika itu, dan nggak neko-neko kata orang Jawa, ya spontanitas ya begitu, nggak dibuat-buat. Dan mungkin karena waktu itu nggak ada yang mau berniat untuk ngambil tehnya dan kuenya, kemudian Pak Jokowi inisiatif, ya udah ambil.
Dan saya kemudian spontan juga mendampingi Pak, mari saya bantu Pak. Jadi saya ikutan menyiapkan piring dan martabaknya untuk Pak Agus dan Pak Ricard waktu itu. Nah, Pak Jokowi kemudian ya sebagai tuan rumah, seperti tuan rumah umumnya, Pak Jokowi kemudian melayani dan memberikan teh dan martabak itu buat Pak Agus. Sore itu kemudian menjadi percakapannya menjadi sangat cair, dan yang saya ingat setelah Pak Jokowi memberikan martabak itu kemudian mengalir obrolan-obrolan yang luar biasa. Sampai saat ini saya masih ingat percakapan itu. Ketika itu Pak Agus Parengkuan, cerita ini saya agak potong sedikit. Cerita ini sebenarnya saya sudah sempat sampaikan ketika almarhum Agus Parengkuan meninggal tahun yang lalu. Pada waktu acara penghiburan dan saya diminta membacakan testimoni buat almarhum, saya menyelipkan sedikit informasi tentang ini kepada keluarga Agus Parengkuan, bahwa pada suatu ketika Pak Agus Parengkuan pernah bertemu dengan Presiden Jokowi dan menyampaikan beberapa masukannya, dan menurut saya ini hebat dan luar biasa. Karena itu kemudian dilakukan atau diikuti oleh Presiden Jokowi. Apa itu? Di balik percakapan martabak dari Presiden Jokowi, dari Pak Jokowi ketika itu belum presiden ya. Ini supaya clear gitu ya. Pasti banyak penasaran, apa sih? Kenapa Pak Jokowi bercerita tentang kenapa Pak Jokowi sampai berikan martabak itu? Sudah terjawab. Tapi yang paling pokok pasti ada yang penasaran. Abis terima martabak, obrolannya kayak apa? Dan obrolannya itu antara lain yang saya ingat adalah sebagai duta besar Republik Indonesia yang di luar negeri di Italia, tentu saja almarhum Agus Parengkuan sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar negeri dan tahu bagaimana cara orang luar negeri memandang Indonesia. Nah, karena itu kemudian Pak Duta Besar Italia waktu itu, Pak Agus Parengkuan, tentu saja tidak hanya sebagai duta besar, beliau juga punya pengalaman sebagai wartawan Istana Kepresidenan dari Kompas waktu itu. Pak Agus ini termasuk salah satu senior yang dulu menjadi wartawan Istana Kepresidenan di zaman Bung Karno. Bahkan dari zaman Bung Karno beliau sudah meliput di istana. Karena itu beliau sangat rindu sekali untuk memberikan masukan kepada Pak Jokowi sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Dan saya tentu saja senang karena bisa ikut mendengarkan apa masukan dari senior saya dan sebagai duta besar. Nah, waktu itu ceritanya Pak Agus Parengkuan kemudian bercerita secara ringan. Saya ingat waktu itu Pak Agus bercerita bahwa Pak Jokowi itu punya ciri khas yang berbeda. Karena itu Pak Agus meminta Pak Jokowi tetap mempertahankan kesederhanaannya sebagai seorang pemimpin di negeri ini. Nah, salah satu yang waktu itu diminta oleh Pak Agus adalah Pak Agus meminta supaya Presiden Jokowi tidak terlalu sering menggunakan jas. Jadi jangan semua acara itu dipakai jas. Pak Agus Parengkuan almarhum tuh meminta kalau bisa dikolaborasikan dengan pakaian-pakaian tradisional di Indonesia. Indonesia ini kaya sekali dengan budaya-budaya, dan salah satunya adalah kita punya kekayaan pakaian-pakaian tradisional. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki banyak keistimewaan dari setiap daerah. Misalnya ada kain tenun, tidak cuma kain batik, ada songket, ada macam-macam. Nah, Pak Agus melihat ini sebagai sebuah kekayaan yang bisa ditampilkan karena sebagai presiden, Pak Jokowi tentu saja akan menjadi center, akan menjadi pusat perhatian di mana saja.
Pak Jokowi hadir. Ya kita bukan rahasia lagi, apa saja yang terjadi yang dilakukan Pak Jokowi itu pasti menarik untuk diliput oleh wartawan. Nggak cuma wartawan, bahkan media sosial sangat memperhatikan itu. Nah, jauh sebelum Presiden Jokowi dilantik pada periode pertama itu, Pak Agus sudah kepikiran untuk memberikan masukan. Nah, momen itulah pada saat habis martabak dari Jokowi itu, kemudian obrolan itu disampaikan oleh Pak Agus secara ringan. Kalau bisa Pak, di momen-momen tertentu Bapak hadir dong dengan baju tradisional, baju dari NTT, tenun dari NTT, atau baju dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Jadi nggak melulu pakai baju jas, pakainya yang formal gitu, atau cuma batik doang gitu ya. Saya kira maksudnya Pak Agus begitu. Dan Pak Jokowi waktu itu, oh iya, Pak Jokowi sangat senang sekali dengan masukan itu. Dan Pak Agus juga senang waktu itu. Ketika saya menjadi wartawan Istana Kepresidenan, saya melihat Pak Jokowi sangat dalam beberapa momen, dalam beberapa acara ketika beliau hadir sebagai presiden, beliau menggunakan pakaian-pakaian daerah. Bahkan di 17 Agustus, setiap 17 Agustus kita lihat Pak Jokowi senang sekali, bangga ya menggunakan pakaian tradisional dari beberapa daerah. Tidak hanya di upacara 17 Agustus, presiden dan menteri-menteri dan pejabat-pejabat kementerian lembaga menggunakan itu, bahkan yang hadir di istana pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia menggunakan banyak sekali pakaian-pakaian tradisional dan kaya sekali. Begitu juga di acara-acara pidato kenegaraan, saya sering melihat Pak Jokowi juga menggunakan itu. Di dalam hati kecil saya, memang Pak Jokowi senangnya begitu. Tapi saya masih ingat masukan dan sedikit mungkin yang obrolan di martabak di rumah dinas Gubernur DKI waktu itu. Saya sungguh mengingat itu. Setiap kali melihat Pak Jokowi menggunakan pakaian tradisional, pada saat itulah saya teringat sosok Agus Parengkuan. Nah, ini cerita saya di balik martabak yang diberikan oleh inspirasi buat kita semua tentang sosok Jokowi, dan juga cerita yang terjadi setelah martabak itu diberikan Jokowi kepada Pak Agus Parengkuan dan Pak Richard. Demikian cerita martabak dari Jokowi. Semoga ini menjadi kisah inspiratif dan menarik. Ada kisah-kisah menarik, cerita-cerita menarik yang akan saya sharingkan lewat channel Sonya ini. Tunggu kisah-kisahnya yang pasti lebih menarik seperti martabak dari Jokowi. Tapi saya masih punya banyak cerita di balik perjalanan. Berikan masukan dan terutama berikan kritik untuk channel ini supaya makin hari makin baik. Saya tunggu masukannya, saya tunggu kritiknya. Sampai ketemu lagi di topik yang berbeda. Terima kasih.